Ya Tuhan, pujian yang kami naikkan ini benar-benar mau menjadi doa kami. Kami yang sudah diberkati oleh Tuhan, kami sudah mendapatkan berkat, anugerah kasih dari Tuhan. Maka saat ini kami juga seharusnya kami akan membagi berkat itu kepada orang-orang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami yang hadir di onsite maupun yang di online, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu berakar di dalam hati kami Tuhan. Dan itu boleh tetap terus tinggal di dalam hati hidup kami dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang berbahagia untuk setiap kita, saudara. Kita ini sekarang adalah Cela, ya. Kita hari ke-6 Imlek. Kita bersyukur Tuhan yang boleh menyertai kehidupan kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga gitu ya saudara ya. Saudara, karena itu di awal Imlek ini saya ingin menyampaikan kepada setiap kita, saudara, Sinien Mungen, Sinien Kuala untuk kita semua, kiranya anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah itu boleh senantiasa menyertai kehidupan setiap kita. Dan ini juga hari yang berbahagia saudara, karena di hari ini kita memperingati HUT BCS Medan yang ke-8 saudara. Anugerah Tuhan itu juga yang sudah menyertai gereja kita sampai sejauh ini. Ini semua adalah berkat kasih karunia, berkat kemurahan Tuhan kepada setiap kita. Saudara, ngomong-ngomong tentang Imlek saudara ya, saya ingin bertanya, biasanya kalau di hari Imlek, yang biasanya muncul saudara, yang biasanya sering kita lihat huruf yang muncul di pintu-pintu rumah lah, atau dimanapun itu, biasanya huruf apa yang muncul? Saudara tahu tidak? Apa saudara? Fu. Ya, bisa ditampilkan mungkin PPT-nya saudara ya. Saudara, biasanya adalah huruf Fu saudara. Saya nggak tahu di rumah saudara bagaimana. Apakah huruf ini ditempel di rumah saudara? Ya, ditempel saudara ya. Nah saudara, ngomong-ngomong tentang huruf Fu ini kan artinya berkat. Ho, begitu ya. Makanya ada yang namanya Aho. Seperti itu, ada yang namanya Ho lain lagi gitu ya. Jadi supaya Ho datang ke dalam hidup saya. Ada yang kemudian ini huruf Fu-nya itu dipasang terbalik begini saudara. Tujuannya apa? Ya supaya setiap saya lewatin rumah itu berkatnya bisa turun. Bisa turun hujan seperti hujan berkat yang turun dalam hidup saya. Saudara, ini menunjukkan bahwa kita manusia, kita tuh memang membutuhkan berkat siapapun itu saudara yang ada di muka bumi ini. Mau agama apapun dia saudara. Kita semuanya membutuhkan Fu ini. Kita semua membutuhkan berkat ini saudara. Saudara, untuk itu saat ini kita akan merenungkan tentang berkat. Kita akan belajar firman Tuhan tentang berkat pada saat ini saudara. Mari saudara-saudara, saya akan mengajak kita merenungkan dari Lukas pasal yang ke-5. Ayat yang pertama sampai yang ke-11. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dulu dari Lukas pasal 5 ayat pertama sampai yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama saudara. Untuk membaca firman Tuhan ini saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita baca bergantian. Lukas pasal 5 ayat yang 1 sampai yang ke-11. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu,
Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saudara perhatikan ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Dalam perikop yang barusan kita baca ini sebenarnya merupakan awal perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Yaitu ada Simon Petrus, kemudian juga ada Yohanes, ada Yakobus. Saudara, ini adalah pertemuan pertama mereka dengan Tuhan Yesus. Dan ini adalah pertemuan pertama yang menghasilkan perubahan hidup di dalam kehidupan mereka. Mereka ini profesinya apa saudara? Nelayan. Dan mereka berprofesi sebagai nelayan, tapi mereka semalaman itu mereka nggak mendapatkan ikan. Sebagai info, nelayan-nelayan saudara yang semalaman tidak mendapatkan ikan, itu sebenarnya adalah satu hal yang membuat mereka akan sangat sedih sekali. Saudara, itu sesuatu hal yang bisa dikatakan orang mencap, kamu tuh kena kutuk apa? Bisa semalaman itu tidak mendapatkan ikan. Setidaknya bisa dapat beberapa lah. Ini sama sekali nggak dapat saudara. Dalam semalaman itu. Dikatakan di ayat yang kedua, Simon Petrus dan kawan-kawan itu mereka sudah mulai turun dari perahu, kemudian mereka cuci jalannya. Sudah dicuci, sudah mau pulang saudara. Saudara bayangkan tuh perasaannya gimana. Putus asa, sedih. Mereka pulang dengan tidak membawa apa-apa saudara. Pulang dengan tangan kosong. Gak ada berkat yang dibawa. Saudara, mereka berjalan pulang. Tapi kita lihat kemudian di sini Tuhan Yesus tuh melihat mereka. Dan setelah mengajar banyak orang, Tuhan Yesus minta mereka pergi lagi. Dan akhirnya mereka pergi dan mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak saudara. Nah, saudara, ini yang akan kita renungkan saudara ya pada hari ini. Setidaknya ada 2 pembelajaran tentang berkat yang kita bisa pelajari dari perikop ini. Yang Tuhan Yesus juga ajarkan kepada murid-muridnya. Ada 2 hal saudara yang bisa kita pelajari. Yang pertama saudara, kita akan belajar itu tentang diberkatinya. Bagaimana supaya kehidupan kita, anak-anak Tuhan ini, kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara, yang pertama adalah, silakan ditampilkan, adalah mengandalkan Tuhan. Saudara, hal yang pertama ini saudara, bagaimana kita bisa diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang hendak diberkati oleh Tuhan tentu harus adalah orang-orang yang hidupnya itu mau mengandalkan Tuhan. Mau mengikuti arahan dari Tuhan. Jelas sekali di ayat yang keempat, Tuhan Yesus minta Petrus itu gimana? Naik perahu. Kalian naik perahu, bertolak lagi ke sana. Saudara bisa bayangkan nggak, Petrus itu, dia sangat pengalaman di dalam hal menjala ikan. Dia sangat pengalaman sekali dan dia guru, kami sudah sepanjang malam loh ini. Kami sudah cari itu ikan sepanjang malam, nggak ada semalaman. Di daerah itu nggak mungkin ada ikan lah, nggak mungkin lah. Tapi kemudian, untung saudara Petrus itu dia mau percaya ya kepada Tuhan. Tapi karena engkau yang memintanya, oke lah kami pergilah. Meskipun saya bayangkan waktu dia pergi itu mungkin dengan perasaan yang kayak, ya udahlah ini pasti nggak ada, tapi ya udah coba pergi, coba aja begitu ya. Dia coba pergi saudara. Dan kemudian ketika dia pergi, alhasilnya dia mendapatkan ikan yang begitu banyak sekali. Ini pelajaran pertama. Pelajaran pertama yang murid-murid yang belajar dari Tuhan Yesus adalah, Tuhan Yesus meminta mereka itu, kalian tuh harus mengandalkan aku. Kalau kalian hanya dengan kekuatan usaha kalian sendiri, kalian tidak akan dapat apa-apa. Itu saudara yang mau diajarkan sebenarnya. Kalian akan get nothing. Gak ada apa-apa yang kalian akan dapatkan. Maka kalian harus bersandar kepadaku. Kalian harus ikuti arahan daripada aku. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Karena itu saudara, untuk setiap kita anak-anak Tuhan, di dalam setiap apapun yang kita lakukan, saya mau terus mengajak setiap kita, ayo saudara, kita terus andalkan Tuhan. Kita tanya Tuhan, di dalam bisnis saya ini, dalam pekerjaan saya ini kok rasanya tertutup. Mungkin kita seperti Petrus saudara ya. Serasanya kok kita usaha udah banyak, tapi kok rasanya tidak ada jalan keluarnya. Kok rasanya banyak sekali rintangannya, nggak ada penghasilan, dan misalnya seperti itu. Saudara, numpang tanya, kita sudah bersandar pada Tuhan belum? Sudah mengandalkan Tuhan belum? Sudah ikuti tuntut Tuhan atau belum? Atau kita masih dengan kekuatan kita sendiri,
Saudara, ini saatnya kita boleh merefleksi diri kita untuk kita mau belajar bersandar kepada Tuhan. Sebab saudara, di luar Tuhan kita itu tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya di dalam Kristus berkat itu pasti mengalir dalam kehidupan setiap kita. Ini seperti di Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya itu kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, itu terdapat di Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saudara, pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara bisa bayangkan itu enggak? Pohon itu tidak takut kekeringan. Mau musim panas sekalipun, saudara, dia tetap akan daunnya hijau. Dia tetap akan tumbuh dengan lebat, saudara. Kenapa? Karena dia di samping mata air, di sumbernya, saudara. Akar-akarnya itu kena, saudara, di sungai itu, saudara. Dia pasti akan tumbuh dengan subur. Itulah soal ilustrasi jikalau kita sebagai manusia-manusia umat Tuhan ini, kita terus lengket dengan sumber sang pemberi berkat, kepada sumber Tuhan yang menyertai kehidupan kita, saudara. Maka kita pasti akan tetap terus berbuah. Amin, saudara? Amin, saudara? Kok nggak yakin, saudara? Amin, saudara? Kita tetap terus akan berbuah dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu takut, saudara. Di dalam masa-masa yang gelap, di dalam masa-masa yang sulit, di dalam musim apapun, saudara, kita pasti tetap akan eksis. Saudara, berkat itu pasti akan tetap terus mengalir dalam kehidupan setiap kita. Nah, sekarang ini saya mau kita perhatikan apa sih sebenarnya, saudara, yang menjadi berkat terbesar yang murid-murid sebenarnya dapat pada saat itu. Apakah ikan, saudara? Apakah ikan, saudara, berkat yang mereka dapatkan saat itu? Bukan berkat terbesarnya bukan itu ya, saudara ya. Lalu apa, saudara? Saudara, biasanya kalau orang-orang baca di perikop Lukas 5 ini, biasanya ya, saudara, penekanannya itu adalah di ikan, saudara. Materi. Oh, jadi yang awalnya nggak ada ikan, terus tiba-tiba jadi ada ikan yang banyak. Itu mukjizat. Itulah berkatnya. Saudara, memang saya setuju itu berkat, saudara. Karena itu memang menolong mata pencaharian mereka. Tapi sebenarnya bukan itu berkat terbesarnya. Berkat terbesarnya itu adalah ada di ayat yang ke-10, saudara. Di ayat yang ke-11, saudara. Sesudah mereka menghela perahu-perahunya itu ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu, lalu mereka mengikut Yesus. Saudara, itulah berkat terbesar murid-murid saat itu. Ini bisa kita lihat dengan lebih jelas di Matius 4 ayat yang ke-19, bisa ditampilkan mungkin PPT-nya. Saudara, Matius 4 ayat yang ke-19 dikatakan, mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Saudara, berkat terbesar yang didapatkan oleh murid-murid saat itu adalah keselamatan dan menjadi murid Kristus. Tuhan Yesus bukan cuma sekedar memberkati mereka secara materi, tapi Tuhan Yesus kemudian meminta mereka ikut aku. Terimalah keselamatan daripadaku. Kalian sudah menjadi murid aku. Saudara, itu berkat terbesarnya. Dan setiap kita saat ini, saudara, kita juga sudah menerima berkat terbesar itu, yaitu keselamatan dan menjadi murid Kristus. Kita sekarang sudah punya akses yang tanpa batas bertemu dengan Tuhan kita. Kalau orang-orang di luar, saudara, mereka bertemu dengan Tuhan, saudara, itu seakan masih jauh. Tapi kalau kita, bahkan kita bisa memanggil Tuhan kita sebagai apa? Bapa di sorga. Kita punya akses di waktu apapun, kapanpun, saudara, dimanapun kita bisa terus berkomunikasi dengan Tuhan kita, saudara. Saudara, itu adalah sebuah privilege, sebuah berkat yang terbesar yang bisa kita itu alami. Saudara, saya tuh kemarin kan ada jalan-jalan, saudara ya, waktu Imlek kemarin sempat ke Samosir sana. Saudara, itu waktu saya mau datang. Saya waktu datang ke sana. Itu jalanan tuh penuh dengan tentara, dengan polisi, saudara. Kenapa, saudara? Karena sebentar lagi presiden mau datang. Dan itu dijaga sedemikian rupa supaya jangan ada warga yang bisa terlalu mendekat kepada presiden. Ya, tempat yang mau ditinggal itu, saudara, itu ditutup sedemikian rupa, tidak boleh, itu 2 hari sebelum, saudara, itu sudah tidak boleh pergi lagi ke lantai 3-nya itu, saudara. Padahal belum ada presidennya. Ya, tapi sudah nggak boleh lewat daerah situ. Saudara, dijaga sedemikian rupa. Saudara, bayangkan itu seorang presiden begitu. Bagaimana dengan raja di atas segala raja? Seharusnya, saudara, kita juga nggak bisa sembarangan mendekat begitu saja, dong ya, saudara.
Dialah penguasa alam semesta. Kita siapa, saudara? Kita hanya manusia ciptaannya, saudara. Tapi sekarang kita punya akses tanpa batas dengan beliau. Dengan penguasa alam semesta ini. Dengan yang maha kuasa ini. Saudara bisa bayangkan itu, saudara. Kita kapanpun, saudara, kita bisa berjumpa dengan dia. Nggak ada yang menghalang-halangi, saudara. Ayo datang. Komunikasi dengan aku. Saudara, itulah Tuhan kita. Saudara, itulah berkat terbesar kepada setiap kita. Karena itu, saudara, mari kita sungguh-sungguh mau bersyukur. Karena kita sudah menerima berkat yang terbesar itu dari Tuhan. Dan mari kita mau tetap mengandalkan Tuhan kita. Amin, saudara. Tetap kita andalkan Tuhan kita. Rajinlah bersekutu. Rajinlah saat teduh, saudara, dengan Sang Pemberi berkat itu. Saudara, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Saudara, jikalau saudara sudah jauh dari Tuhan, artinya saudara sudah jauh dari Sang Pemberi berkat itu. Maka saudara sudah jauh dari berkat. Saudara, ini adalah konsekuensi logisnya, saudara. Sebenarnya jika saudara senantiasa dekat dengan Tuhan Sang Pemberi berkat itu, saudara, berarti berkat itu tetap tinggal dalam diri kita. Ingat, berkat terbesarnya apa? Keselamatan. Ya, menjadi murid Kristus, saudara. Menjadi anak Tuhan itu, saudara, identitas itu tetap terus melekat dalam diri kita. Janganlah kita jauh-jauh dari Tuhan kita. Itu pelajaran pertama yang murid-murid dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus, saudara, ketika mereka itu menjala ikan. Oke, sekarang kita lanjut, saudara ya. Berkat hal kedua yang bisa kita pelajari. Tadi kalau yang pertama kan kita belajarnya tentang bagaimana kita itu bisa memperoleh berkat itu, yaitu dengan cara apa? Kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka yang kedua yang kita akan pelajari adalah alasan. Alasan kita itu mendapatkan berkat itu untuk apa, saudara? Sama-sama baca, 1, 2, 3. Membagikan berkat. Yang tadi bagaimana caranya, sekarang mengapa kita mendapatkan berkat? Alasannya apa? Alasannya adalah kita harus membagikan berkat. Ingat, saudara, berkat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan tidak pernah berhenti hanya di diri kita saja, saudara. Tapi berkat itu harus terus mengalir keluar. Berkat Tuhan tidak pernah tinggal diam di satu tempat. Berkat Tuhan itu terus mengalir. Anak-anak Tuhan kita ini adalah sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan menjadi saluran berkat Tuhan pada orang-orang di sekitar kita. Itulah tugas daripada setiap kita. Dan hal ini jelas sekali, saudara, terdapat di Matius 4 ayat yang ke-19. Dikatakan bahwa mari ikutlah aku dan engkau akan kujadikan penjala manusia. Engkau akan kujadikan penjala manusia, saudara. Jadi, saudara, ketika Simon Petrus itu, saudara, kalau kita lihat tadi di narasi ini, mereka sudah menerima begitu banyak ikan. Kemudian Tuhan Yesus meminta mereka, oke, sekarang pulanglah, kita pesta makan ikan. Setelah itu kalian pulang ke rumah masing-masing. Apakah begitu, saudara? Tidak ya. Kita baca tadi di situ adalah ketika mereka sudah dapat ikan yang begitu banyak, mereka dapat tugas. Mereka dapat misi, saudara. Ada misi yang mereka harus lakukan. Itulah, saudara, tema kita hari ini. Kita itu diberkati oleh Tuhan untuk kita memberkati. Nah, ini yang kita akan bahas dengan lebih dalam, saudara, tentang memberkati orang lain, membagikan berkat pada orang lain. Ini apa sebenarnya, saudara? Berkat apa sebenarnya yang bisa kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita? Itulah penjala manusia. Saudara, penjala manusia itu mempunyai arti apa? Saudara mungkin bingung, apa itu penjala manusia? Kalau menjala ikan saya tahu contoh. Tapi kalau menjala manusia gimana? Orang yang berenang kita tangkap begitu maksudnya. Saudara, menjala manusia adalah menjala jiwanya manusia. Jiwa-jiwa manusia yang berdosa itu, saudara, kita menangkan, kita tangkap, kita menangkan untuk Kristus. Kita bagikan kabar baik, kita bagikan kabar Injil itu kepada mereka-mereka yang belum percaya, kepada mereka-mereka yang masih berdosa, kepada mereka masih berdosa, saudara, supaya mereka bisa bertobat kepada Yesus, mereka bisa mengandalkan Tuhan Yesus, dan mereka bisa menjadi murid Yesus. Supaya mereka bisa diselamatkan juga oleh Tuhan Yesus, sama seperti kita tadi. Saudara, itulah arti pengertian daripada penjala manusia. Untuk kita itu memenangkan jiwa mereka. Saudara, prinsip diberkati untuk memberkati ini sebenarnya itu juga adalah spirit di dalam Imlek sebenarnya.
Apa contohnya? Ya angpau itu, saudara. Saudara angpau ya, saudara ya. Saudara ketika Imlek, saudara, banyak orang yang kemudian membagi-bagi angpau. Orang tua bagi kepada anak-anaknya. Biasa anak-anak yang belum berkeluarga ya, saudara ya, yang belum berpenghasilan. Tapi kemudian kalau anak-anak sudah dewasa, sudah berkeluarga, anak-anak itu akan memberikan kepada orang tuanya. Lalu orang tua akan memberikan kepada cucunya, saudara. Atau saudara, kita tidak terbatas hanya dalam keluarga, tapi kita juga berikan kepada sahabat-sahabat kita, gitu ya, anak-anak mereka. Atau mungkin kita bisa memberikan kepada pembantu kita, ya, karyawan dan sebagainya. Atau mungkin ada orang yang memanfaatkan Imlek ini, kita mau membagi berkat, kita bagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Ada seperti itu juga, saudara. Saudara, saya senang, jujur saya senang dengan tradisi Imlek ini, dengan tradisi Chinese yang seperti ini. Saudara, ini bagus sekali. Kita diajarkan untuk kita itu mau belajar berbagi, berkat ini momen kita tuh belajar sebenarnya. Tapi saudara, tahukah saudara bahwa angpau yang berisi uang itu sebenarnya bukanlah berkat yang terbesar yang kita tuh bisa bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, tentu itu baik sekali. Tapi bukan itu yang terbesar. Yang terbesar apa, saudara? Yang terbesar adalah angpau yang di dalamnya itu berisi Injil Yesus Kristus. Itu saudara yang kemudian kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita ceritakan Yesus. Kita ceritakan tentang perbuatan Yesus dalam kehidupan kita kepada mereka. Saudara, itulah saudara. Saudara, Imlek untuk orang-orang Kristen seharusnya dilihat bahwa kita bukan cuma bagikan angpau berisi uang. Tapi bagaimana kita membagikan Injil Yesus Kristus supaya mereka bisa hidup mengandalkan Yesus juga. Supaya mereka itu bisa menjadi murid Kristus juga, saudara. Saudara, di hari Imlek kemarin di Ceit, saudara ya, di tanggal 1 itu saya scroll Instagram saya. Kemudian saya melihat ada salah satu postingan yang bagus sekali, saudara, dari Grace Alone Ministry, saudara. Saudara, saya tuh lebih pandangan saya tuh lebih tertuju kepada captionnya, saudara ya. Nah, saya mau bacakan captionnya, mungkin bisa. Ini captionnya. Saudara, kalau susah baca dari sini, saya bisa bacakan pada kita. Saudara, coba dengar baik-baik, saudara. Captionnya, saudara. Jika angpau berisi uang saja dapat memberi keceriaan, tidakkah kita lebih rindu melihat sanak saudara kita yang masih belum percaya juga agar menjadi anak-anak Bapa di sorga, yang bukan hanya memberi angpau berisi uang, melainkan angpau yang di dalamnya berisi Kristus, yang beri penembusan dosa, melalui kematiannya dan kehidupan baru, melalui kebangkitannya. Jika kita berbahagia karena dapat mengalami kebersamaan dan saling berbagi berkat dalam keluarga, oh alangkah jauh lebih berbahagia lagi bila melihat anggota keluarga yang kita kasihi ada di dalam Kristus. Saudara, permisi untuk bertanya kepada setiap kita. Beberapa pertanyaan saudara bisa jawab sendiri. Pertama, saudara, apakah masih ada di dalam keluarga kita yang mana mereka tuh masih belum percaya kepada Yesus Kristus? Yang belum menerima Injilnya, yang belum sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saudara. Apakah berkat terbesar Injil ini, saudara, keselamatan yang hidup kekal itu, saudara, sudah kita ceritakan atau bagikan kepada mereka atau belum? Pertanyaan ketiga, saudara. Saudara sungguh-sungguh mengasihi mereka tidak? Sungguh-sungguh mencintai mereka atau tidak? Saudara, jikalau kita itu sungguh-sungguh mencintai mereka, mengasihi mereka, maka saudara, saya mau mengajak kita pada saat ini, ayo, bagikanlah berkat terbesar ini pada mereka. Ini Imlek belum selesai ya, ini baru Cela, saudara ya. Saudara, kesempatan saudara, mari kita mau bagikan angpau yang berisi Injil Kristus ini, bagikan pada mereka. Saudara, karena angpau berisi uang itu sifatnya sementara, saudara. Sebentar habis itu, saudara. Tapi kalau angpau berisi Injil Yesus Kristus ini, dia tidak akan pernah habis. Dia akan abadi. Dia akan menjamin keselamatan, asuransi sorgawi, saudara. Dia akan menjamin keselamatan. Saudara, berdoalah kepada Tuhan. Jikalau kita sungguh-sungguh mau membagikan berkat ini, berkat terbesar ini, berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan pasti akan menyertai lidah kita untuk menceritakan pada mereka. Saudara, yang penting adalah kita menyampaikan dulu.
Nanti urusan percaya atau itu adalah urusan nanti dia sendiri. Urusan nanti Roh Kudus yang kita berdoa, Roh Kudus yang akan menjamah hati mereka. Amin, saudara. Siapa di sini kita yang sungguh-sungguh kita mau membagikan berkat terbesar pada mereka? Boleh angkat tangan, saudara. Kita mau bagikan berkat keselamatan ini, saudara, kepada mereka. Manfaatkanlah waktu ini, saudara. Saudara, inilah momen Imlek kita. Momen Imlek bukan hanya sekedar kita ngumpul keluarga, saudara, atau sekedar kita bagi angpau uang, tapi mari kita mau beritakan Injil, keselamatan dalam hidup mereka. Saudara, dan inilah juga sebenarnya menjadi tujuan keberadaan gereja kita, bukan? Gereja kita BCS Medan. Slogan kita apa, saudara? Slogan kita adalah menjadi komunitas yang bertumbuh dan aktif menjangkau jiwa. Kita menjadi orang-orang yang makin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Setelah kita mau terus makin mengandalkan Tuhan, benar-benar jadi murid Kristus yang sejati. Itu yang pertama tadi ya. Dan kita juga mau aktif menjangkau orang lain. Kita membagikan berkat itu kepada orang lain, saudara. Supaya banyak orang juga bisa percaya dan menjadi murid Kristus juga. Ini slogan gereja kita, BCS Medan. Saudara, di dalam HUT kali ini, saudara, saya bagi kami sekali lagi untuk setiap kita. Biar kita boleh ingat apa menjadi slogan kita. Bukan cuma slogan di bibir, tapi marilah kita sama-sama kita mau menghidupinya. Dalam area hidup kita masing-masing, saudara bekerja di area manapun saudara berada. Saudara, ingat ini saudara, kita mau menjangkau mereka. Dari tutur kata kita, juga dari cara hidup kita, dan ceritakanlah kabar baik ini kepada mereka. Amin saudara. Inilah dua hal yang bisa kita pelajari saat ini ya saudara ya. Yang pertama, bagaimana kita itu bisa diberkati oleh Tuhan, saudara. Ayo kita terus tinggal di dalam Tuhan. Kita mau terus mengandalkan Tuhan. Mengikuti arahan Tuhan. Menjadi murid Tuhan, sungguh-sungguh. Yang kedua, setelah kita mendapatkan itu, jangan lupa, kita harus membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari sekali kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, firman Tuhan sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah firman Tuhan tidak hanya kami dengar begitu saja, tapi sungguh-sungguh mau kami hidupi, kami imani, kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di momen HUT BCS Medan, di momen Imlek, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh mau terus hidup mengandalkan Tuhan. Dan ketika kami sudah mendapatkan berkat itu, dan saat ini kami sudah mendapatkan berkat keselamatan itu dari Tuhan. Kami mau membagikannya kepada orang-orang sekitar kami. Khususnya saat ini mulai dari keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Di momen Imlek ini bukan hanya angpau uang yang kami bagikan. Tapi angpau dalamnya berisi Injil Kristus juga mau kami bagikan pada mereka. Kami mohon Tuhan beri kami hikmat. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak-Mu ini. Kami diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa menyampaikan. Saya percaya Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kehidupan diri mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarlah doa kami. Amin.